Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Melia Gusnita dari Prodi Pendidikan Geografi. Pada kali ini saya akan menyampaikan tentang wilayah kebudayaan Minangkabau. Ya, dosen pembimbing yaitu Dr. Zulfa MPD MHum. Wilayah kebudayaan Minangkabau adalah wilayah tempat hidup, tumbuh, dan berkembangnya kebudayaan Minangkabau. Dalam Tambo, alam Minangkabau dikatakan wilayah Minangkabau adalah sebagai berikut. Nan salili Gunung Marapi, yaitu daerah Luhak Nantigo. Saedaran Gunung Pasaman, daerah di sekeliling Gunung Pasaman. Sejajaran Sago Josinggalang, yaitu daerah sekitar Gunung Sago dan Gunung Singgalang. Seputaran Talang Jokurinci, daerah sekitar Gunung Talang dan Gunung Kerinci. Dari Singkarak nan Badangkang, yaitu daerah Pariangan Padang Panjang dan sekitarnya, hingga Buayo Putih Dagua, daerah di pesisir selatan hingga Muko-Muko, sampai ke Pintu Rajo Ilia, daerah Jambi sebelah barat, hingga Durian di Takuk Rajo, daerah yang berbatasan dengan Jambi, Si Pisak Pisawanyui, daerah sekitar Indragiri Hulu hingga Gunung Sailan, Sialang Balantak Basi, daerah sekitar Gunung Sailan dan Singingi, hingga Aya Babalik Mudia, daerah hingga ke rantau pesisir sebelah timur. Sailiran Batang Bangkawe, daerah sekitar Danau Singkarak dan Batang Ombilin, sampai ke Ombak Nambadabuah, daerah hingga Samudra Indonesia. Sailiran Batang Sikilang, daerah sepanjang pinggiran Batang Sikilang. Batas wilayah Minangkabau menurut Tambo. Di sebelah utara yaitu Sikilang Ayabangi, di sebelah timur Durian di Takuk Rajo, Buayo Putih Dagua, Sialang Balantak Basi. Sebelah selatan Tarata Ayah Hitam, Muko-Muko, dan sebelah barat yaitu Ombak nan Badabuah. Wilayah Minangkabau dibagi 3, yaitu daerah Dare, daerah Rantau, dan daerah Pasisya. Yang pertama yaitu wilayah Dare. Wilayah Dare adalah daerah asli Minangkabau, yakni Luhak Nantigo. Dalam kisah Tambo, Luhak artinya berkurang. Yang pertama Luhak Tanah Datar. Luhak Tanah Datar disebut juga Luhak Nam Tuo, karena luhak ini adalah luhak yang mulo-mulonyo ada di Minangkabau. Ungkapan khas luhak ini buminyo lembang, airnyo tawa, ikannya banyak. Ini menggambarkan masyarakatnya ramai, statusnya tidak merata. Berikut asal-usul luhak Tanah Datar. Dahulu, ketika nenek moyang orang Minangkabau masih tinggal di puncak Gunung Merapi, ada 3 sumur. Salah satu dari ketiga sumur itu terletak di Tanah Datar. Orang yang biasa minum dari sumur tersebut pindah ke suatu tempat yang kemudian dinamakan Luhak Tanah Datar sesuai tempat sumur mereka. Nenek moyang Minangkabau pertama-tama membuat nagari di Pariangan, Padang Panjang. Lama-kelamaan nagari itu terasa mencari daerah baru. Salah satu daerah itu adalah daerah yang tidak datar. Tanahnya berbukit-bukit dan berlembah-lembah. Nama Luhak Tanah Datar. Luhak ini mengandung makna kurang, jadi daerah yang tanahnya kurang datar. Nagari-nagari yang termasuk Luhak Tanah Datar yang pertama yaitu Tampuk Tangkai Pariangan Salapan Koto, yaitu Pariangan, Padang Panjang, Guguk, Sikaladi, dan Koto Tuo, Tanjung Limau, Sialahan, dan Batu Basa. Yang kedua yaitu Tujuh Langgam di Hilia, yang daerahnya Turawan, Padang Luar, Padang Mage, Sawah Kare, Kinawai, Balimbiang, dan Bukit Tamusu. Yang ketiga yaitu Limo Kaum Dua Balai Koto, yang daerahnya Dusun Tuo, Balah Labuah, Balai Batu, Kubu Rajo, Piliang, Ngungun, dan Panti, Silabu Ampalu, Parambahan, dan Cubadak, Supanjang, Pabalutan, dan Sawah Jawah, Rambatan, dan Tabek Sawah Tangah.
Yang keempat itu 9 koto di dalam. Tabek Boto, Sagalundo, Baringin, Koto, Baranja, Lantai Batu, Bukit Gombak, Sungai Ameh, Ambacang, Bariri, dan Rajodani. Yang kedua yaitu Luha Agam. Luha Agam disebut juga Luha Nan Tangah karena setelah berdirinya Luha Tanah Datar, Luha Agamlah yang berdiri. Ungkapan khas Luha ini, buminyo ange, ayenyo karuah, ikanyo lia. Ini menggambarkan masyarakatnya yang berwatak keras, masyarakatnya yang heterogen, dan persaingan hidup yang tajam. Asal-usul Luha Agam yaitu di Gunung Merapi terdapat pula sumur atau luha yang ditumbuhi rumput mensiang. Mereka yang biasa minum di sumur itu pindah ke suatu tempat. Tempat pindahnya itu kemudian dinamakan sesuai nama sumur tempat mereka biasa minum, yakni Luha Agam. Setelah rombongan ke Tanah Datar berangkat dari Pariangan, Padang Panjang, berangkat pula lah rombongan kedua menuju utara. Di tempat tujuannya itu mereka menemukan daerah yang dipenuhi oleh tumbuhan mensiang. Akhirnya tempat itu dinamakan Lubuk Agam yang kemudian berubah menjadi Luha Agam. Nagari-nagari yang termasuk Luha Agam yang pertama yaitu Ampe Angke. Daerahnya Agam Biaro, Balai Gura, Jo Lambah Panampuang, Canduang Pasya, Jo Ampang Gadang, Kurai Banu Hampu, Jo Siano Koto Gadang, Sariak Jo Sungai Pua, Bataga Batu Palano, Balingka Koto Panambatan, Jo Guguk Tabe, Sirajo, Kampung Hilya, Jo Kamang Mudia. Dan daerah yang kedua yaitu Lawang dan Tigo Balai. Daerahnya Matua Palembayan, Malala, dan Sungai Landia. Dan yang ketiga yaitu Nagari Sekaliling Danau Maninjau, yaitu Dak Maninjau Jo Sungai Batang, Sigiran Jo Tanjung Sani, Bayo Jo Koto Kaciak, Koto Gadang Jo Koto Malintang, Paninjauan Jo Batu Kambiang, Lubuk Basong Jo Manggopo. Yang ketiga yaitu Luha 50 Koto. Luha 50 Koto disebut juga Luha Nan Bungsu karena luha ini adalah luha yang terakhir berdiri di Minangkabau. Ungkapan khas luha ini yaitu buminyo sajua, ayenyo jania, ikanyo jina. Ini menggambarkan masyarakatnya yang homogen dan penuh kerukunan, memiliki ketenangan dalam berpikir. Asal-usul Luha 50 Koto. Sumur yang ketiga di puncak Gunung Merapi menjadi tempat minum 50 keluarga. Kemudian mereka pindah ke sebelah timur Gunung Merapi dan memberi nama tempat baru itu dengan Luha 50. Kemudian ditambah dengan kata Koto di belakangnya. Berangkat sebanyak 50 orang dari Pariangan. Sampai di suatu tempat mereka bermalam. Pagi-pagi ternyata anggota rombongan kurang 5 orang. Entah kemana, jadi anggota rombongan telah berkurang. Lalu anggota rombongan yang tinggal membuat daerah baru yang diberi nama Luha 50 Koto. Menurut Tambo, Luha 50 Koto terdiri dari 5 bagian. Yang pertama Sandi, yaitu Koto Nan Gadang, Koto Nan Ampe. Yang kedua Luha, yaitu Munggo, Koto Kaciak, Andale, Tanjung Kubu, Banda Tunggang, Sungai Kamunyang, Awa Kunyang, dan Tanjung Pati. Yang ketiga yaitu Lare. Lare yaitu Sitanang, Muaro Lakin, Ampalu, Halaban, Labuah, Gunung, Tanjung Gadang, dan Unggan. Yang keempat yaitu Ranah. Ranah yaitu Gantiang, Koto Lawe, Suliki, Sungai Rimbang, Tiakar, Balai Masiro, dan Balai Talang. Dan yang kelima yaitu Padang Lawe, yaitu daerahnya Sungai Patai, Suliki, Gunung Sago, Labuah Gunung, dan Balai Koto Tingga. Yang terakhir yaitu wilayah rantau. Wilayah rantau Minangkabau adalah daerah di luar Luha Nan Tigo yang awalnya merupakan tempat mencari kehidupan bagi orang Minangkabau. Selain itu juga ada daerah Ujung Dare, Kapalo Rantau, yakni daerah perbatasan wilayah Luha dan Rantau.
Masing-masing luhak memiliki wilayah rantau sendiri. Yang pertama yaitu rantau luhak tanah datar. Masyarakat luhak tanah datar merantau ke arah barat dan tenggara. Daerah rantaunya yang pertama rantau nan kurang aso 20. Lubuk Ambacang, Lubuk Jambi, Gunung Koto, Benai, Pangian, Basra dan Sitajua, Kopa, Talu Angin, Inuman dan Surantia. Yang kedua yaitu rantau pasisir panjang atau rantau Banda Sepuluh. Batang Kape, Puok, Suranti, Ampang Perak, Kambang, Lakitan, Punggasan. Yang selanjutnya yaitu rantau luhak agam. Penduduk luhak agam menyebar ke arah utara dan barat. Daerah rantaunya adalah sepanjang pantai Lautan Hindia, Pasaman Barat, Pasaman Timur, Panti, Rao dan Lubuk Sikapyang. Daerah ujung dari kepala rantaunya adalah Palembayan, Silaras Air, Lubuk Basung, Kampung Pinang, Simpang Ampe, Sungai Garinggang, Lubuk Bawan, Tigo Koto, Garagahan, dan Manggopo. Yang ketiga yaitu rantau luhak 50 Koto. Wilayah rantau luhak 50 Koto memasuki daerah Riau daratan sekarang, yakni rantau Kampar Kiri dan rantau Kampar Kanan. Daerah rantaunya meliputi Manggiliang, Jo Tanjung Bali, Pangkalan Jo Koto Alam, Gunung Malintang, Muaro Pati, Tanjung Baringin sampai Rokan Pandalian, Singingi, Gunung Sailan, Kuntu Jo Lipe Tain, Lundai Jo Ujung Buki, Sanggan Jo Tanjung Bali. Yang keempat yaitu rantau Nasambilan. Rantau Nasambilan, daerah rantau terletak di Malaysia sekarang. Nagarinya adalah Sungai Ujong, Jelebu, Johol, Rembau, Segamat, Nanyang, Kelang, Pasir Besar, dan Jelai. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.